Pengorbananmu Yesus, kasih-Mu, kebaikan-Mu kan selalu ku saksikan selamanya. Ku buka hidupku untuk mengerti hati-Mu, penuh belas kasihan bagi mereka yang terhilang. Ku buka mataku, pandang sekelilingku, ku nyatakan kasih-Mu, agar dunia mengenal-Mu, Yesus. Terima pengorbananmu Yesus, kasih-Mu, kebaikan-Mu kan selalu ku saksikan selamanya. Ku buka hidupku untuk mengerti hati-Mu, penuh belas kasihan bagi mereka yang terhilang. Ku buka mataku, pandang sekelilingku, ku nyatakan kasih-Mu, agar dunia mengenal-Mu, Yesus. Takkan dapat ku balas kebaikan-Mu, Kau serahkan nyawa-Mu gantikanku, dan inilah hidupku ku serahkan bagi-Mu. Ku buka hidupku mengerti hati-Mu, penuh belas kasihan bagi mereka yang terhilang. Ku buka mataku, pandang sekelilingku, ku nyatakan kasih-Mu, agar dunia mengenal-Mu, Yesus. Ku nyatakan kasih-Mu,
seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh hadir untuk bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa hari ini seluruh bangsa di dunia berjuang untuk mengembangkan ekonomi, bisnis yang mereka jalankan melalui kerjasama di antara banyak bangsa, baik yang bersifat bilateral maupun regional. Mereka berjuang untuk memajukan bisnis ekonomi di seluruh negara mereka. Bahkan saudaraku yang terkasih, negara-negara ASEAN termasuk Indonesia juga berjuang supaya ekonomi kita bersama boleh maju. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus,
kita di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, ekonomi yang kita jalankan, bisa kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam banyak orang percaya. Saudara-saudara, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini mari saya sambut setiap saudara-saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan ambil saat teduh. Marilah kita awali ibadah kita hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bermazmurlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini. Kami rindu untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Ini setiap kami Tuhan. Kau lawat setiap hati kami. Sungguh kami boleh datang dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Biarlah mulut kami terus memuji Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami terus memuliakan nama-Mu. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan mari datang kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita di hadapannya. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang baik. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap keluarga, buat setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, buat setiap pekerjaan, buat setiap usaha yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Bahkan pelayanan yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu dengan kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama memohon ampun di hadapan Tuhan. Seringkali sikap kita mendukakan hati Tuhan. Kita mau sama-sama saat ini datang di hadapan Tuhan. Meminta Tuhan yang melayakkan setiap kita. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan, memohon ampun di hadapannya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan kerendahan hati kami. Seringkali setiap sikap kami mendukakan hati Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, memohon ampun di hadapan-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan. Tuhan Kau layakkan setiap kami pada saat ini. Sungguh setiap kami boleh layak di hadapan-Mu. Untuk menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kau yang layakkan, Kau yang ampuni setiap kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, Allah yang baik. Haleluya. Sebab dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.
Kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita tetap bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau sama-sama bertepuk tangan, menaikkan pujian ini lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, sebab Dialah Tuhan. Dialah Tuhan, Dialah Raja. Dialah Raja.
Haleluya. Sebab dialah Tuhan, dialah Raja yang patut kita sembah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pembacaan bertanggapan. Nanti dimulai dari saya dan diikutin oleh Bapak Ibu Saudara dan peserta singer. Apa maksud perintah yang ketiga? Agar kita tidak menghujat nama Allah atau menyebutnya dengan sembarangan, bukan hanya dengan mengumpat atau bersumpah dusta, melainkan juga dengan mengucapkan sumpah secara gegabah. Kita juga tidak boleh turut bersalah, melakukan dosa yang mengerikan itu, dengan cara berdiam diri dan memberikan perbuatan itu. Pendek kata, kita tidak boleh menyebut nama Allah yang kudus kecuali dengan rasa takut dan hikmat, supaya kita mengakui Dia, berseru kepadanya dengan cara yang benar, dan memuji Dia dalam semua perkataan dan perbuatan kita. Apakah begitu besar dosanya jika orang menghujat nama Allah dengan bersumpah dan mengumpat, sehingga Allah juga murka kepada mereka yang tidak membantu dengan sekuat tenaga untuk mencegah dan melarang orang lain bersumpah dan mengumpat? Sudah tentu, karena tidak ada dosa yang lebih besar dan yang lebih menimbulkan murka Allah daripada dosa menghujat namanya. Sebab itu, Dia telah memberi perintah menghukum dosa seperti itu dengan hukuman mati. Demikian pembacaan kita pada saat ini. Dan mari sama-sama kita mau lebih lagi datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah salah untuk memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai
sampai ku dapat mahkota. Nani mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami memperoleh kesempatan untuk berbakti secara online di dalam siaran atau kebaktian Sinode Gereja Kristen Jakarta. Tuhan, pakai kami untuk kami mengerti firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk kami dapat menyampaikan firman Tuhan, dan jemaat Tuhan dapat memahami dan mempraktekkan firman Tuhan ini. Berbicaralah pada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini bertema bisnis kerajaan Allah yang terambil dari Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap benda yang diciptakan di dunia ini pasti punya maksud dan tujuan. Mikrofon diciptakan adalah sebagai pengeras suara. Alat-alat masak diciptakan untuk supaya ibu-ibu dapat memasak dengan begitu gampang, dengan cepat, praktis, dan tentu menghasilkan makanan yang enak. Demikian pun juga dengan kendaraan atau mesin-mesin di dunia ini, semua diciptakan agar lebih mempermudah efektivitas dalam pekerjaan dan bahkan di dalam memproduksi sesuatu. Bapak Ibu Saudara, demikian pun manusia. Menurut Efesus 2 ayat 10, manusia diciptakan untuk pekerjaan baik, untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah. Namun apa yang terjadi saat kita melihat pada lingkungan hidup kita setiap hari? Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan kehidupan Bapak Ibu Saudara, saya menemukan berita bahwa di Amerika ada orang dewasa yang menembaki beberapa sekolah di St. Louis, Amerika Serikat, Saudara, dan menewaskan beberapa orang muridnya. Saya nggak tahu kenapa dia melakukan ini, melakukan tindakan yang keji, membunuh, melenyapkan nyawa orang-orang yang tak bersalah. Apakah karena dia stres atau apa yang dia inginkan? Dan kita mungkin berkata itu kan terjadi di luar negeri ya. Namun ternyata saya terkejut melihat berita tertangkapnya begal sadis yang tak segan habisi nyawa korbannya. Ini terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Palembang, Saudara. Dia begitu sadis dan sangat-sangat luar biasa, gampang sekali mau melenyapkan nyawa orang. Saya nggak tahu apa motif di balik apa yang ia lakukan sebagai seorang begal. Apakah untuk menjadi kaya, untuk mendapatkan banyak uang, atau ada sebuah kenikmatan tersendiri ketika dia menebas leher orang atau tubuh orang. Demikian juga, saudara, saya menonton dan melihat berita, tak hanya di jalan raya, ternyata kejahatan juga bisa terjadi di halaman rumah.
Di halaman rumah kita itu terjadi, saudara. Ada berbagai macam orang yang punya motivasi dalam kehidupan untuk menikmati hidup dengan seenak-enak dan segampang-gampangnya dengan cara yang tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Dan kejahatan itu ternyata bukan terjadi di luar negeri, bukan terjadi di luar pulau, tapi terjadi di depan pintu rumah kita. Dan mungkin kita berkata, itu kan bukan pintu rumah kita. Saudara, betapa terkejutnya banyak orang ketika ternyata penjahat, perampok, orang-orang yang ingin kaya, ingin hidup nyaman namun dengan cara yang tidak benar, itu masuk ke dalam rumah mereka, mencuri harta benda, mencuri uang yang sudah dikumpulkan dengan jera bertahun-tahun, saudara. Dan itu seringkali terjadi. Mungkin kita berkata, itu bukan aku, itu pun bukan keluargaku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bila kejahatan terus berlangsung, jika manusia tidak tahu apa tujuan ia diciptakan, maka manusia akan melakukan kejahatan dan menimbulkan korban yang banyak. Mungkin itu korban tetangga kita, kenalan kita. Namun siapa yang akan menyangka kalau suatu saat itu pun juga adalah kita yang menjadi korbannya. Bapak Ibu Saudara, lantaran harta, benda dan warisan, saudara, berita mengatakan bahwa kakak adik beradu rebutan warisan. Bahkan gara-gara gelap mata untuk rebutan warisan, adik membunuh kakaknya. Ternyata kejahatan terjadi bukan saja di luar rumah, tetapi di dalam rumah. Kejahatan bukan terjadi dari orang lain kepada orang lain, tetapi sesama saudara. Saudara, ketika manusia tidak tahu tujuan dan arti hidupnya, apa maksud ketika Tuhan menciptakan hidupnya, maka manusia akan menghabisi orang lain. Manusia akan hidup untuk dirinya sendiri, merampas, mencari, merampok, bahkan termasuk membunuh. Saudara, mengejutkan sekali saya melihat berita bahwa anak aniaya ibu kandung gara-gara kuota internet. Saudara, sebelumnya kita mendengar adik kakak yang saling bunuh gara-gara harta. Kini anak aniaya mamanya gara-gara kuota internet hanya sebesar Rp60.000. Mamanya mengambil Rp5.000, uangnya tinggal Rp55.000, mungkin tidak cukup untuk kuota 1 bulan. Dan dia menganiaya mamanya. Saudara, betapa mengejutkan kita melihat manusia yang sudah hancur moralnya karena dosa. Terjadi bukan di luar sana, terjadi bukan hanya di Indonesia, terjadi bukan di luar rumah kita, terjadi di dalam rumah kita, bahkan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Berapa banyak orang hari ini di dalam hidup berkeluarga mengalami penderitaan, mengalami kesedihan, mengalami sakit hati. Kenapa? Karena disakiti, dilukai oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak tahu apa manfaat, apa tujuan, apa maksud Allah menciptakan dia di dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita membaca Efesus 2, maka kita harus membaca Efesus 2 ini dari ayat 1 sampai ayat 10. Sebelum kita bertemu dengan maksud Tuhan untuk membuat manusia melakukan perbuatan baik yang disiapkan Allah, maka kita harus tahu bahwa Efesus 2 ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di luar Kristus hati kita gelap, hati kita pekat, hitam, tidak tahu apa yang namanya kebenaran, tidak tahu apa yang namanya kasih, tidak tahu apa yang namanya keselamatan, tidak tahu apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sejak kita diciptakan. Yang ada adalah kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita memuaskan hawa nafsu kita. Kita memuaskan keinginan tubuh ini untuk bahkan pada akhirnya merugikan orang lain. Pada akhirnya menyakiti orang lain, melenyapkan nyawa orang lain. Tak satu pun dari hidup kita yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tak satu pun dari hidup kita yang kita lakukan untuk melakukan perbuatan yang baik yang sudah Allah siapkan buat kita. Mengapa? Karena dosa. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 4-5 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini mengatakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hati manusia, roh manusia itu rusak, terpisah dari Allah. Tidak lagi mampu menangkap sinyal, tidak lagi mampu menangkap pesan dan kehendak Allah di dalam diri kita. Bahkan kita tidak mengerti firman Allah. Mengapa? Karena kalau saya ibaratkan dengan radio, Bapak Ibu Saudara, radio itu rusak, saudara. Saya kasih contoh bahwa di ruangan ini pasti ada gelombang radio. Di rumah Bapak Ibu, sementara Bapak Ibu mengikuti kebaktian ini, ada gelombang radio yang sedang berseliweran di dalam ruangan Bapak Ibu Saudara. Ada gelombang radio misalnya El Sinta, ya kan? Ada gelombang radio Pelita FM, ya kan? Dan radio-radio yang sedang menyiarkan siaran-siaran hari ini dan saat ini sedang ada berseliweran di dalam ruangan kita. Tetapi mengapa kita tidak dengar? Mengapa kita tidak tahu siaran itu? Karena kita tidak punya radio. Kalaupun kita punya radio, mungkin radio kita rusak. Kalaupun radio kita itu berfungsi, kita mungkin tidak punya channel yang tepat untuk menangkap siaran radio tersebut, Bapak Ibu Saudara. Nah, ibarat kata manusia yang di dalam dosa itu manusia sudah mati. Putus hubungan dengan Allah, mati. Manusia nggak mampu menangkap siarannya Allah. Manusia tidak mampu menangkap firman-Nya Allah. Manusia tidak mampu mengerti kehendak Allah dalam hidupnya. Bahkan tujuan-tujuan yang Allah kehendaki dalam hidupnya di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata mati di sini adalah sebuah ketidaksanggupan untuk menerima maksud Allah, ketidaksanggupan untuk mengerti maksud Allah di dalam kehidupan kita. Jangankan kita ingin melakukan perbuatan yang baik yang Allah inginkan, kita mengerti saja tidak, sangat jauh. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kelanjutannya di dalam ayat 8, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di tengah-tengah kematian kita nggak sanggup meresponi kasih Allah. Kita nggak sanggup mengerti karya keselamatan Allah. Itulah sebabnya Roh Kudus mengaruniakan iman kepada kita, saudara. Sehingga kita bisa menangkap sinyalnya Allah, kita bisa menangkap kehendak Allah, kita bisa mengerti karya keselamatan Allah itu, saudara. Ibarat kata saya memberikan sebuah contoh, Allah memberikan kita radio. Radio kita dengan channel yang tepat, dengan frekuensi yang tepat, sehingga kita mampu mendengar, kita mampu menangkap karya dan pesan Allah, termasuk karya keselamatan Allah, dan kita mengerti keselamatan Allah dan kita meresponinya. Jadi 100% itu adalah dari Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sudah mati. Sudah mati, ibarat kata radio kita rusak, hati kita udah rusak, iman kita nggak ada, saudara. Nah, maka kita nggak mungkin mengerti dan tidak mungkin menerima karya keselamatan Allah. Hanya oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman dari mana? Itu bukan hasil usahamu, bukan dari kita iman itu, tetapi pemberian Allah. Artinya bahwa kalau kita pun punya iman untuk meresponi karya keselamatan Allah, itu adalah pemberian Allah. Allah yang memberikan iman. Saya kasih contoh analogi sederhana, kita dikasih radio untuk menangkap sinyal dan frekuensi atau siaran radio tentang keselamatan itu. Tuhan memberikan kita iman, sehingga dengan iman itulah kita bisa meresponi karya keselamatan Allah yang ajaib. Saudara, Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan menginginkan agar hidup kita di dunia ini sungguh-sungguh menjadi hidup yang maksimal, hidup yang berkenan, hidup yang melakukan pekerjaan baik. Dan itu hanya bisa terjadi ketika hati kita telah dibaharui. Ketika Kristus sudah ada dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus menaungi hidup kita, di sanalah kita dapat mengerti kehendak Allah. Kita dapat mengerti apa tujuan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hidup di dunia ini. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa manusia diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Dan itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Betapa indah rencana Allah ini, Bapak, Ibu, Saudara.
Dengan jelas dikatakan bahwa kita diciptakan bukan untuk menjadi orang yang kaya saja. Bukan. Bukan untuk menjadi orang yang berpengaruh saja. Bukan untuk menjadi orang yang punya jabatan tinggi saja. Namun untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apa gunanya Bapak Ibu Saudara sukses kaya raya, tapi Bapak Ibu Saudara tidak punya moral, Bapak Ibu Saudara tidak punya etika. Kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat dengan harta kekayaan tersebut, saudara. Kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Apa gunanya kita menjadi orang berpengaruh, tapi kita kehilangan moral, kita tidak punya iman, kita tidak punya Kristus. Apa gunanya kita punya jabatan tinggi, namun kita tidak pernah mengalami kasih Allah. Kita akan memanfaatkan dan menyalahgunakan jabatan tersebut. Berapa banyak orang-orang di negeri ini yang memiliki jabatan yang tinggi namun justru menyusahkan rakyat. Betapa banyak orang yang punya kekuasaan dan punya pengaruh, namun dia memanfaatkan pengaruhnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Betapa banyak orang yang kaya raya di bumi ini, termasuk di Indonesia, namun mereka menghabiskan kekayaan itu untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Bapak Ibu Saudara, yang miskin ditindas, orang yang tidak berpendidikan itu diperlakukan dengan begitu rupa, sehingga pada akhirnya manusia menganggap bahwa orang-orang yang hebat ini adalah orang-orang yang menjajah, orang-orang yang menghina, orang-orang yang menyakiti hati mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bisa saja seseorang menjadi kaya, kita menjadi kaya, tetapi kita jahat dan melakukan perbuatan yang tidak baik. Korupsi misalnya. Inilah yang memperlihatkan bahwa ada orang-orang yang hidup untuk dirinya sendiri tanpa hidup untuk Tuhan. Dengan korupsi itu ia menjadi orang yang kaya memang. Apakah hidup yang seperti ini sebuah kehidupan yang berhasil? Ini kan yang seringkali dikejar-kejar oleh manusia. Ini yang seringkali diidamkan oleh manusia di bawah kolong langit ini. Dalam pandangan manusia mungkin saja ia dinilai berhasil Bapak Ibu Saudara. Oh, dia punya segala sesuatu. Dia punya semua fasilitas. Hidupnya enak ya. Bahkan mungkin kita ngiler melihatnya. Tetapi tidak dalam pandangan Tuhan. Sebab bukan dengan maksud itu Tuhan menciptakan kita. Firman Tuhan bahkan menegaskan bahwa Allah mau supaya kita hidup di dalamnya, yakni di dalam rencana Allah dalam ciptaannya itu. Bapak Ibu Saudara, sepatutnya kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang menyiarkan kasih Allah, menyiarkan kemuliaan Allah, mewartakan keselamatan Allah, mewartakan bahwa di luar Kristus manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus manusia tidak ada apa-apanya. Bahkan seharusnya kita menyatakan bahwa keselamatan hanya datang di dalam Kristus. Orang bilang kalau keselamatan itu ada di luar Kristus. Mana mungkin Bapak Ibu Saudara. Karena Kristuslah yang datang ke dunia ini. Sebagai pencipta, sebagai penyelamat, maka ia datang untuk menyelamatkan Anda dan saya melalui kematiannya di kayu salib. Kematian itulah yang membuktikan bahwa dialah Allah satu-satunya yang mampu memperdamaikan kita dengan dirinya. Sehingga kita mengalami pemulihan. Hati kita yang kaku, yang membatu, yang hitam, yang keras, yang mati itu dihidupkan kembali. Sehingga kita mampu melihat diri kita sebagaimana Allah melihat diri kita. Kita tidak lagi melihat diri kita sebagaimana iblis memandang kita dan menginginkan agar kita hidup seturut kehendaknya. Kita tidak lagi melihat diri kita seturut pandangan dunia ini yang mengukur manusia hanya dengan materi, yang mengukur manusia hanya dengan jabatan, hanya dengan kepemilikan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita paham dan kita tahu betul-betul bahwa Tuhan menginginkan agar hidup kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang disiapkan Allah, maka saya rindu bahwa mulai hari ini kita minta kepada Tuhan, Tuhan pakailah saya selama saya hidup. Apa yang harus kita lakukan? Kita tahu bahwa kita hidup dalam bisnis kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu punya bisnis, yaitu apa? Untuk memenangkan jiwa. Membawa orang-orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Membawa orang-orang yang hidup yang menyakiti hati Allah, menyakiti sesama, menyakiti dirinya sendiri, merugikan orang lain. Berubah untuk hidup menyenangkan hati Allah. Untuk hidup menghargai dirinya seperti Allah mengasihi dirinya. Bahkan mengasihi sesama manusia seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Ini loh yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Terlebih dan terutama
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang sudah mengalami kasih karunia Allah di dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu. Sepatutnya kitalah orang-orang yang pantas, yang layak untuk hidup melakukan pekerjaan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara, saya teringat beberapa waktu yang lalu saya mengajak beberapa hamba Tuhan untuk melakukan penginjilan, saudara, di luar ya, di toko-toko, Bapak, Ibu, Saudara ya. Saya ajak mereka untuk melihat bagaimana memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sedang menuju pada hukuman kekal, ya, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang berdosa yang tidak tahu kemana mereka pergi, yang tidak tahu arah dan tujuan kehidupan mereka. Yang mereka tahu adalah aku hidup, kerja, punya uang, menikah, punya anak, menjadi tua lalu mati. Hanya itu. Dan saya nggak sadar ternyata ketika saya sedang ber-PI, saya di-shoot oleh seorang anggota kami. Saudara, saya ingin memutarkan video ini buat Bapak, Ibu, Saudara. My faithful Father, enduring friend, your tender mercies like a river with no end. It overwhelms me, covers my sin each time I come into your presence. I stand in wonder once again. Your grace still amazes me. Your love is still a mystery each day. I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. Your grace still amazes me. Oh, patient Savior, you make me whole. You are the author. Ya, di dalam video ini saya sedang memberitakan Injil kepada salah seorang pemilik toko di daerah Season City. Yang pertama adalah Pak Herman. Beliau adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Memberitakan Injil, menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman. Dia mendengarkannya. Lalu yang kedua, saya menyampaikan Injil juga di toko, ya, di bilangan Season City, tempat yang sama, kepada Pak Lukman. Dia juga seorang yang tidak percaya Tuhan. Dia mendengarkan Injil. Namun sebelumnya saya menanyakan tentang kepercayaannya terhadap apa yang dia paham dan apa yang dia anut. Setelah dia menjelaskan, lalu kemudian gantian saya menjelaskan tentang Kristus, saudara. Dan puji Tuhan, beliau menerima Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, satu hal yang sangat membawa sukacita tersendiri ketika kita mau melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu adalah membawa Kristus, membawa kasih Kristus kepada orang lain, ya. Membawa kasih Kristus kepada orang lain melalui hidup kita. Hidup kitalah bukti nyata perbuatan Allah yang dapat dilihat oleh orang, saudara. Tidak perlu hidup orang lain. Mungkin iya boleh, tetapi hidup kita adalah karya Allah yang otentik, di mana orang di sekitar kita dapat melihat kita, Bapak, Ibu, Saudara. Mari lakukan perbuatan baik itu. Perbuatan baik itu dapat Anda lakukan dengan memberitakan kabar baik, mendoakan orang lain,
Anda dapat juga membantu orang lain sedapat mungkin seperti apa yang ada pada Anda, bukan apa yang tidak ada pada Anda. Anda dapat memberikan nasihat-nasihat, memberikan konseling, memberikan semangat kepada mereka yang putus asa. Hari-hari ini ada mungkin banyak orang yang sedang berputus asa, ingin bunuh diri, kehilangan harapan. Bapak Ibu Saudara, adakah Anda hadir di dalam hidup mereka, memberikan semangat, memberikan pengharapan bahwa ada jalan keluar, besok masih ada jalan, ada Tuhan yang menolong mereka. Apakah kita seperti itu atau tidak? Saudara, video yang kedua saya ingin memutarkan ketika suatu saat, saudara, ada satu orang yang katanya ketakutan, hidup ketakutan karena sering melihat setan. Saya juga bingung, kok bisa dia melihat setan, ya kan? Pokoknya dia ketakutan di rumah itu, katanya dia nggak damai sejahtera, dia bukan orang Kristen, dan dia katanya suka melihat sesuatu begitu. Lalu saya dan tim gereja datang, saudara. Kami datang ke tempat itu, ke rumahnya, lalu di pojok itu kami berdoa, saudara ya. Dan ternyata ada 3 orang juga di situ yang belum percaya Kristus. Dan setelah berdoa kami menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Di video yang sedang Bapak Ibu Saudara saksikan ini, 3 orang ini menerima Yesus Bapak Ibu Saudara. 3 orang ini satu persatu menerima Tuhan Yesus. Didoakan, mereka menerima Yesus, dituntun, dan luar biasa. Mereka sangat berbahagia, bersuka cita, dan kami menyambutnya dengan pelukan, selamat datang di dalam keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara, 2 orang di antara 3 orang ini sekarang aktif berjemaat. Luar biasa. Salah satunya rajin ikut perjamuan kudus karena harus menemani mama yang sakit di rumah. Maka kami kunjungan perjamuan kudus sebulan sekali untuk melayani beliau. Beliau ikut kebaktian online. Namun yang satunya ikut kebaktian secara utuh dan sudah menjadi anggota kelompok kecil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa berbahagianya kita ketika kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang. Mereka akan berhenti menyakiti diri mereka sendiri. Mereka akan berhenti menyakiti orang lain. Mereka akan berhenti hidup hanya untuk diri sendiri, hanya untuk memuaskan keinginan daging mereka. Bahkan mereka akan berhenti melakukan kejahatan. Mungkin kita berkata, aku gak bisa melakukan buat orang-orang yang ada di luar negeri. Lakukanlah kepada orang-orang yang ada di lingkunganmu. Maka percayalah, ketika semua orang Kristen hidup melakukan perbuatan baik, membawa kasih Kristus kepada orang-orang, maka saya percaya satu demi satu akan ada banyak orang yang mulai berhenti hidup untuk dirinya sendiri, hidup untuk melampiaskan hawa nafsunya, hidup untuk melampiaskan keinginan tubuh atau keinginan dagingnya, bahkan merugikan orang lain. Saya percaya bahwa seorang penjahat, saya percaya bahwa seorang pendosa, saya percaya bahwa orang yang suka menganiaya orang, apakah itu begal, apakah itu perampok, apakah itu pembunuh berdarah dingin, dan lain sebagainya. Mereka membutuhkan Injil Bapak Ibu Saudara. Hanya Injil yang mampu mengubahkan hati mereka. Hanya Injil yang mampu mengubahkan hidup mereka. Sehingga percayalah, kalau sebuah orang Kristen bergerak bersama-sama di dalam bisnis kerajaan Allah, yaitu bisnis membawa jiwa-jiwa, mengembalikan jiwa-jiwa yang terhilang, yang mati itu dibangkitkan untuk hidup dalam Kristus, maka saya percaya kejahatan, kehidupan yang bobrok, kehidupan yang merusak itu akan sedikit demi sedikit berkurang. Berapa hari ini saya mendengar, saudara, ada seorang anak di SD negeri di daerah Jawa menusuk temannya dengan tusukan bakso dari bambu, menusuk tepat ke matanya. Psst. Dan apa yang terjadi? Anak ini menjadi buta Bapak Ibu Saudara. Betapa jahatnya seorang anak yang masih SD mengambil tusukan bambu, mungkin tusukan bakso, dan mencolokkannya itu ke temannya. Hanya karena dia malak ya, malak. Malak itu artinya minta uang kepada anak SD yang mungkin lebih muda dari dia, adik kelasnya. Namun gak dikasih, dicolok matanya dengan batang bambu yang biasa dipakai buat colok, mungkin colok sosis atau buat tusuk bakso ya. Saudara, betapa bejatnya manusia. Bahkan anak kecil pun tahu apa artinya kejahatan. Tahu apa artinya menyakiti orang lain. Stop Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar. Mari kita belajar berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Saya percaya bahwa hanya dengan inilah kita bisa hidup melakukan perbuatan yang Allah inginkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, inilah tujuan keselamatan yang Kristus anugerahkan pada kita, yaitu untuk melakukan bisnis kerajaan Allah, yaitu mempersembahkan jiwa-jiwa yang mati itu untuk datang kepada Kristus dan dihidupkan, dibangkitkan untuk mereka boleh mengalami keselamatan Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, maukah kita melakukan bisnis ini dalam hidup kita seharian?
Di tempat pekerjaan Bapak Ibu, di lingkungan Bapak Ibu setiap hari, mungkin di lingkungan sekolah Anda sedang belajar, Anda sedang kuliah, itulah marketplace Anda, itulah dunia Anda, itulah panggung Anda, itulah mimbar Anda untuk Anda nyatakan kebaikan Allah yang ajaib di dalam Kristus Yesus. Pelanggan-pelanggan Anda, klien Anda, rekan bisnis Anda, itulah ladang, itulah mimbar Anda di mana Anda dapat memperlihatkan kasih Kristus yang ajaib untuk hidup mereka. Mungkin kita sudah bergaul lama dengan mereka bertahun-tahun, tapi mungkin sampai hari ini engkau belum pernah menyatakan siapakah Kristus itu. Bagaimana hidupmu yang sudah diubahkan di dalam Kristus. Sampaikan itu Bapak Ibu Saudara, sampaikan itu. Siapa tahu yang Anda sampaikan adalah orang-orang yang sedang berputus asa, adalah orang-orang yang sedang kehilangan harapan, adalah orang-orang yang rencana untuk melakukan sesuatu yang jahat, adalah orang-orang yang bahkan mungkin sedang mengancam nyawamu tanpa engkau sadari. Katakan itu. Sampaikan itu. Tolonglah orang yang dapat Anda tolong dengan semampu Anda, dengan apa yang Anda dapat berikan. Senyumanmu, nasihatmu, perkataanmu, penghiburanmu. Oh Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak untuk kita lakukan. Yang menjadi persoalan adalah seringkali kita tidak mau. Nah, bagi orang yang tidak mau, ada terlalu banyak alasan. Ada 1001 macam alasan bagi orang yang tidak mau, bahkan bagi orang yang suka menunggu. Makanya bagi orang yang suka menunggu, waktu tidak akan pernah tepat bagi dia. Karena dia menunggu terus. Nantilah. Tunggu masalah saya beres baru saya mau bersaksi. Tunggu pergumulan ekonomi saya beres baru saya ingin hidup melakukan perbuatan baik. Pertanyaannya, mungkinkah semuanya beres? Selama hidup kita di dunia, kita akan menghadapi tanggung jawab dan pergumulan hidup. Tidak mungkin beres Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tunggu beres, maka kita tunggu dikubur dulu. Tunggu sudah meninggal dulu baru kita melakukan sesuatu. Terlambat Bapak Ibu Saudara. Justru di dalam pergumulan yang sedang kita hadapi hari ini juga, mari kita juga turut ambil bagian dalam bisnis kerajaan Allah. Karena saya percaya kalau saat kita melakukannya, kita mengalami kekuatan Allah, kita mengalami pertolongan Allah. Kita akan melihat kasih karunia demi kasih karunia yang Allah berikan buat kita ternyata selalu cukup setiap hari, selalu memampukan kita untuk hidup menghadapi pergumulan, perjuangan, dan tantangan hidup. Pertanyaannya, maukah kita? Mari kita semangat, maju terus bersama-sama dengan Gereja Kristen Jakarta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan melalui kebaktian online Sinode Gereja Kristen Jakarta. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti maksud dan tujuan Allah menciptakan kami, terlebih dan terutama maksud dan tujuan dari Allah yang telah menyelamatkan kami, mengaruniakan kami iman untuk kami meresponi karya kematian dan kebangkitan Kristus yang telah menyelamatkan kami itu, yaitu agar kami dapat melakukan perbuatan baik yang telah Allah siapkan sebelumnya. Kami percaya bahwa kuasa yang ada dalam diri kami yang Kau berikan akan mampu membuat kami melakukan perbuatan yang baik, menjadi saksi, membawa Kristus, menolong orang lain, sehingga orang lain dapat melihat kasih Allah yang nyata, kasih Allah yang ajaib dalam hidup mereka, dan mengubah tujuan hidup mereka, mengubah panggilan hidup mereka, yang semula mereka hidup hanya untuk diri mereka sendiri, hanya untuk kesenangan, hanya untuk keuntungan, bahkan rela mengorbankan orang lain. Kini mereka bisa hidup untuk menyenangkan Tuhan, hidup untuk memberdayakan orang lain, hidup untuk mengasihi orang lain. Tolong kami Bapa, mampukan kami. Kami tahu kami tak sanggup, tapi kami percaya Allah Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kami akan memampukan kami, akan memberanikan kami untuk kami hidup di dalam jalan-Mu, melakukan pekerjaan baik yang sudah Engkau siapkan sebelumnya. Terpuji nama-Mu Bapa. Inilah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hambanya Pendeta Pierre Tilaar yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita saat ini, marilah kita sama-sama menjadi berkat bagi semua orang. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita di hadapan Tuhan.
memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Saya undang Bapak Ibu Saudara tetap diri dan kita akan masuk dalam doa persembahan. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih kepada Engkau Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan saat ini kami akan sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau terima, Engkau pakai, Engkau berkati supaya boleh memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan. Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau pakai mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Engkau memberkati kesehatan mereka dan apapun yang mereka kerjakan boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada dua pokok hal yang akan kita doakan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk kesaksian hidup daripada setiap anak-anak Tuhan agar melalui pekerjaan yang dilakukan boleh mempermuliakan nama Tuhan, boleh menyatakan kasih, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara kita berada. Yang kedua, kita berdoa untuk gerakan misi di seluruh dunia, bahkan gerakan misi melalui Sinode GKJ agar boleh memberkati banyak orang. Kita doakan dua perkara ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Tuhan Engkau pakai melalui pekerjaan mereka di tengah-tengah dunia ini. Mereka bisa menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, menyatakan anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Engkau pakai setiap mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gerakan misi di seluruh dunia untuk memenangkan banyak jiwa bagi Engkau, terutama melalui sinode kami. Tuhan Engkau pakai untuk berkati sinode kami, departemen misi, gerakan misi di gereja kami boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin.
Jemaat sekalian, pulanglah ke rumahmu masing-masing dan hiduplah sebagai umat Tuhan, sebagai ciptaan yang baru yang mampu menyatakan kerajaan Tuhan lewat setiap pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini. Akhirnya terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.